Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, 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 wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wahai segenap jamaah yang hadir, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, karena sebaik-baik bekal Allah sampaikan adalah takwa kepada Allah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan aparatur pemerintah Kampung Bali Sadar Selatan yang sempat hadir serta perangkatnya, yang saya ta'zimi dan yang saya muliakan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, guru ngaji yang hadir pada malam hari ini, yang berbahagia keluarga besar Bapak Asep Sujan beserta keluarga besar yang hadir pada malam hari ini, khususnya para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tidak saya sebutkan nama. Semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia dan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kehidupan kita, khususnya pada malam hari ini. Nikmat sehat, nikmat kesempatan merupakan salah satu bagian yang patut dan hendaknya kita syukuri, mengingat nikmat itu Allah sinyalir di dalam Al-Quran dengan ungkapan 33 kali dan dengan kalimat yang sama dalam Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang Allah berikan atasmu yang akan kamu dustakan? Ini pertanyaan hendaknya yang perlu kita jawab, karena sejarah kehidupan manusia selalu diiringi dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian, tiada lain tujuannya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Maka oleh sebab itu banyak saudara kita yang dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah kita malam hari ini masih sehat wal afiat. Ini nikmat. Makanya jangan engkau dustakan nikmat kehidupan ini yang berbentuk kesehatan dan kesempatan. Berita berikutnya tentang nikmat ini, Allah berikan sebuah reward, sebuah hadiah
sebuah janji yang pasti Allah tepati. La in syakartum la azidannakum. Kalimatnya singkat, padat, tapi jelas Allah menjawabnya. Kalian bersyukur, pasti aku tambah. Kalimatnya pasti akan aku tambah. Mengapa kita ini kadangkala Bapak Ibu, kita tahu itu nikmat kalau biasanya sedikit terkena azab. Contoh, kita merasakan nikmatnya sebuah lisan dan gigi serta lidah yang melekat padanya, kemudian geraham berikut dengan gusinya. Itu biasanya kalau musibah sudah menimpa. Contoh, kalau sudah sakit gigi, baru tahu nikmatnya sehat giginya. Betul Pak, Bu? Kita akan tahu nikmatnya sehat bibir itu kalau sudah sariawan. Betul Pak? Ini tidak perlu kita bohongi. Dan realita kehidupan manusia, biasanya dia akan mensyukuri itu bagian daripada nikmat kalau musibah sudah menimpa dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Kita jangan sampai. Makanya di ayat yang lain Allah menegaskan tentang nikmat ini. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah menyampaikan, maka kata Allah, kalau kalian itu mendapatkan nikmat dari Rabbika, dari Tuhanmu, hendaklah kalian itu ceritakan nikmat itu kepada orang lain. Terrealisasi pada malam hari ini nikmat itu terhadap Bapak Asep Suja. Apa nikmatnya? Alhamdulillah beliau ini diberikan amanah oleh Allah. Ini putra, nah putri, putra dua anak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, beliau mengundang sanak famili, keluarga, jiran, tetangga, mengumumkan bahwa beliau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengundang tetangga. Diumumkan oleh beliau, saya dapat putra dua-duanya dan kedua-duanya dalam keadaan sehat wal afiat. Ini diumumkan. Beliau ini syukur nikmat dan menjalankan perintah Allah yang bunyinya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mengapa saya sampaikan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Karena ada orang itu yang mendapatkan nikmat nggak berani menyampaikan nikmat itu, takut, khawatir, bahkan na'udzubillahi min zalik, kadangkala nikmat yang disembunyikan justru malah menjadi malapetaka, aib di dalam rumah tangga. Contoh, anak yang dilahirkan dari perbuatan zina ibu dan bapaknya, itu keluarganya, orang tuanya mau mengumumkannya itu malu kepada orang lain. Betul apa betul? Padahal itu nikmat dari Allah. Tidak sedikit orang yang sudah membangun rumah tangga, berharap punya anak keturunan, ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sudah bertahun-tahun, ternyata belum juga diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya itu nikmat dari Allah, perbuatan orang tuanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, Bu ingin saya sampaikan. Artinya ini nikmat sekecil apapun yang datangnya dari Allah, sakit, pahit, nyaman, tidak nyaman, harus kita ungkapkan kepada orang lain. Karena apa? Ini merupakan perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, tahadus bin ni'mah, mari kita bersama-sama melantunkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sehat semua, warga Banjit sehat semua, alamin. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa marilah kita sanjung agungkan kehalibaan Nabi kita, Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini alhamdulillah kita semua mendapatkan keberkahan datangnya bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi kita, Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Maulid ini kita semua bangga, senang, riang, gembira di berbagai tempat, di rumah, di masjid, di musola, bahkan ada yang melaksanakan di lapangan, di sekian jamaah dimanapun tempat merayakan peringatan Maulid Nabi. Tiada lain berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, saya tidak akan panjang tausiah pada malam hari ini, mengingat situasi dan kondisi sudah sama kita ketahui. Artinya saya ingin mengetengahkan salah satu judul ceramah saya. Minimal tidak hafal dalilnya, tidak tahu uraiannya, minimal hafal judulnya jadilah. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kita akan angkat sebuah penjelasan tentang 4 tipologi anak yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Apa Pak judulnya? 4 tipologi anak yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Karena anak ini, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, merupakan bagian nikmat tersendiri bagi kedua orang tua. Mengapa? Bagi siapapun yang diberkahi hidup berumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya tangisan bayi, merupakan bagian kenikmatan yang sungguh luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, realita yang kita lihat pada kesempatan dimanapun orang yang melahirkan seorang bayi, ada hal aneh yang selalu kita lihat. Di antaranya apa? Tetangga satu melahirkan anak, kemudian tetangga di sekelilingnya berkunjung biasanya. Di sini biasa begitu enggak, Mang? Sama ya. Begitu dengar biasanya ibu-ibu anu repot ya. Eta teh Mang Asep eta alhamdulillah gaduh putra deui. Diumumkan ke karerencangan ka tetangganya. Diumumkan semuanya. Datang, tadi ondang ibu-ibu itu datang dengan sendirinya. Ada yang bawa naon paragi ngebom gini di bawa bom, aya nu bawa sabun colet, aya nu mawa bungkus kado isina aya baju, segala rupi lah. Betul Paknya? Di sana sami ternyata dengan di Argo Mulyo. Datang baraya anu deket, anu jauh, keluarga yang dekat maupun yang jauh, sarumping daratang datang ke rumahnya Mang Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet disuguhan ku cai herang. Ini ibu-ibu bukan atoh disuguhan, bukan senang karena disuguhin air minum. Itu langsung nyosor deketan bayi, langsung di pangku. Betul Pak? Nah, kalau di tempat saya nggak tahu kalau di sini. Si ibu ini bawa anak kecil, anaknya ada yang balita, ada yang di atas balita, diajak, ayo nengok si dede, ayo nengok si dede. Begitu masuk ngarontok budak batur, ya, bari di pangku, cik nyariosnya naon, ngomongnya apa? Begitu di pangku, meni geulis, meni cakep, ya. Itu dicubit hidungnya sambil dicium pipinya sambil ngomong, aduh anak siapa sih ini kok lucu amat. Pak hati-hati, mak jeung bapak anak ayah didinya masih nyebutkan anak siapa. Ini Pak, ini terjadi Pak. Nauzubillahi min zalik. Geus puguh bapak Mang Asep ayah hidungna didinya. Kok malah datang ngarangkul mangku nyubit hidungnya, malah nyebutin ini anak siapa. Mun urang mun abi kadinya pasti tersungging ya. Seolah-olah itu tidak
diniatkan untuk dibuat, Pak. Ternyata padahal dicetak, dibuat eta teh melalui perjanjian. Bener tuh Mang Asep. Keur nyetakna kapungkur enggak janjian tuh jeung pamajikan. Ya. Ini Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Hal semacam ini sedikit demi sedikit harus kita hilangkan. Emang Pak Ustadz guyon, canda itu teh, tetapi al-kalamu nisfud doa. Omongan itu, ucapan itu bagian daripada permintaan doa. Makanya hati-hati. Saya dengan istri saya semenjak beliau hamil sampai dengan hari ini anak saya umur 3 tahun, nakal itu nggak pernah saya ajarkan dengan istri saya. Saya bilang, Neng, kalau si Sakib itu menjengkelkan sejengkel-jengkelnya, ya utarakan kalimat yang baik-baik. Lagi nakal Pak anak saya itu, gangguin anak tetangga, dia nggak pernah marah, malah bilang, ih jadi kiai kamu ini ya, jadi kiai. Jadi begitu Pak, dia lain anak iblis ya. Saya pernah menemukan Bapak dan Ibu, anak sudah di atas 5 tahun, ugal-ugalan naik motor ke mana bang lah mencekurang Sundama, di pasian motor, dikasih motor semau-maunya, ugal-ugalan Pak. Pulang ibunya sama bapaknya nunggu di depan pintu, apa dia bilang, iblis kamu ini ya, baru pulang maghrib, ayam aja pulang, belis kamu ini ya. Ini mohon maaf Pak, emang anak siapa emang? Ini Pak, hati-hati Pak, ini Pak, paham Pak? Makanya wajar kalau anak kita itu dibilang setan jadi kesetanan Pak. Betul. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ini pelajaran yang ingin saya sampaikan. Makanya sedikit demi sedikit kebudayaan yang sering kita utarakan, kalau ibu-ibu mengunjungi bayi, cobalah berdoalah dengan yang baik, gendong itu si bayi, pegang ubun-ubunnya Pak. Tahu ubun-ubun Pak? Terangkan ubun-ubun, puser yang ada di kepala itu, tiup dengan tiupan ibu. Sebelum megang bayi usahakan sambil berwudu, baca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiupkan ke ubun-ubunnya. Insya Allah Pak, dengan keberkahan sholawat kepada Nabi, anak tersebut bisa mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat baik-baik. Jadi anak ini merupakan nikmat, keberkahan yang datang dari Allah, patut kita syukuri. Karena kenapa? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Tiada lain dengan ungkapan kalimat doa yang terbaik bagi anak kita. Semenjak kita nengok, semenjak kita menjenguk, mengucapkan kata-kata yang baik, kemudian disaut oleh orang tuanya, alhamdulillah lahirnya selamat, istrinya selamat, kemudian bayinya selamat. Ini ucapan-ucapan yang baik. Mohon doanya dari ibu-ibu semuanya yang hadir, mudahan anak saya ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi begitu. Makanya saya belajar dari kawan saya, mengapa si anak baru umur 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun sudah hatam Al-Quran 30 juz. Di antaranya waktu dia masih bayi itu diberikan metode dan cara gaya bagaimana menghafal Al-Quran supaya cepat. Di antaranya pakai HP Pak. Ya kan, saya coba Pak, anak saya itu alhamdulillah 3 tahun sudah sampai dengan bacaan-bacaan yang ayat-ayat surat yang panjang. Bahkan saya mau tes dengan anak saya, mau tidur itu suruh baca doa, habis baca doa baca ayat ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Alhamdulillah anak saya itu setiap mau tidur baca ya An-Naba, habis itu Al-Ghasyiyah, terus baca. Padahal baru 3 tahun anak saya tuh, ngomongnya aja belum jelas, masih cedal. Kenapa? Karena kecil dulu saya upayakan, bukan disuruh nonton film-film seperti Upin Ipin, tapi masya ya, apa yang suka ditanya anak sekarang itu, Bibi Bas apa itu ya. Tetapi mereka melihat, boleh silakan karikaturnya itu, tapi diiringi dengan animasi itu, tapi bunyinya ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah Pak,
Tapi kalau di sini nggak usah takut. Ada Hafiz kita, Ustadz Marhaban, istrinya bisa diundang, diperdengarkan. Sebenarnya Pak, pendidikan terhadap anak itu yang paling tajam dan sangat sensitif itu dengan orang tuanya, terutama ibu Pak. Ini saya sampaikan. Siti Aminah saya sebutkan di dalam sebuah kitab dan riwayat, waktu Nabi Muhammad menangis, meronta-ronta kelaparan sejak dilahirkan, Siti Aminah itu kan ASInya tidak keluar. Begitu ingin menenangkannya, cukup diletakkan di dada sebelah kiri. Paham Nabi Muhammad bahwa itu ibunya. Ini harusnya kita tiru Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau anak kita rewel, maka orang tuanya yang pertama kali yang mengingatkan dengan bacaan sholawat dan ayat Al-Quran tiada lain, ibunya. Ini yang perlu saya sampaikan. Pelajaran yang sangat penting ini. Mari kita berupaya mendekatkan anak kita terhadap bacaan-bacaan senandung ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu pengantar saja Pak. Kembali ke judul kita. Karena anaknya ini yang satu di akekah, ini tadi apa? Di hitan. Jadi saya nggak akan bahas akekahnya, tidak akan bahas hitannya. Tapi kita ambil jalan tengah. Anak ini mau dicetak jadi tipe yang kayak mana? Itu saja. Dua anak ini. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Quran surat Al-Anfal ayat 28. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kata Allah, hartamu dan anakmu itu bisa menjadi fitnah bagimu, ujian bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Bapak dan Ibu, di tafsir ayat ini, penafsiran para ulama tentang ayat ini sungguh luas dan luar biasa. Yang namanya harta pasti menguji orang yang punya harta itu. Survei membuktikan kalau orang yang hartanya banyak, penjaga harta itu bukan dia sendirian. Pertama, pintu rumahnya digembok dengan rapat. Yang kedua, depan rumahnya dikasih pagar dengan teralis besi, dikunci juga dengan gembok yang rapat. Habis itu dicarikan anjing herder. Setelah itu nyari pegawai namanya satpam. Kalaupun tidak, ngajak polisi untuk ngepam di rumahnya. Jagain apa Pak? Jagain harta. Tetapi kenyataan kehidupan manusia yang namanya harta menguji kehidupannya. Begitu dia meninggal dunia, tidak ada yang menghantarkan dan mendampingi beliau waktu beliau terletak di dalam lubang liang lahat. Betul apa betul Pak? Ya, ini saya perhatikan. Yang namanya orang hebat, orang kaya, banyak harta, kalau dia muslim, meninggal dunia nggak ada yang pakai jas, nggak ada yang pakai batik. Betul? Karena kalaupun mereka pakai batik, mungkin diketemukan di tempat kondangan dan dia juga lupa memandikannya, makanya dia loncat sendiri ke liang lahat. Ini yang perlu saya sampaikan. Hartamu menguji kehidupanmu, fitnah. Makanya tidak sedikit ibu dan bapak orang yang tergoda, tersanjung dengan harta karena mereka lengah bahwa harta sebenarnya menguji bagi dirinya. Yang kedua, anak Pak. Anak ini menguji bagi orang tuanya. Mengapa tidak? Kecil disanjung-sanjung, ya. Meningkat, mau masuk usia remaja, ya. Kalau masih bayi, biasanya kebudayaan kita itu sebagian ada yang digendong, diundang grup sholawat, dicukur rambutnya sebagaimana perintah Rasulullah. Ya, kullu ghulamin murtahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumasabi wa yulaqur ra'sa wa tusamma. Pesan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang disanadkan oleh sahabat Rasul yang namanya Samurah. Setiap bayi yang dilahirkan itu posisi tergadaikan dan bisa ditebus gadaiannya tersebut dengan disembelihkan hewan akikah. Yaumasabi, hari yang ketujuh sunat muakkadnya.
Ini perlu saya sampaikan ibu dan bapak. Ada yang bertanya dengan saya, Pak Ustadz, akikah itu kan nyembelihkan hewannya 7 hari dari kelahirannya. Kenapa sih kok banyak yang sudah 14 hari atau 22 hari atau udah 1 bulan? Ya nggak masalah, itu sunnah. Kalau sunnah muakkadnya ya 7 hari. Tetapi sunnahnya tetap mendapatkan pahala. Yang nggak boleh itu Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, nyembelih kambing sendiri untuk mengakikahi diri sendiri, itu nggak boleh. Tetapi kalau orang tua mengakikahi anak selagi umurnya batasnya sebelum sampai usia mumayyiz, usia balik, maka itu masih menjadi kewajiban orang tuanya menyembelihkan hewan akikah. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ini biasanya sering terjadi khilafah, pemahaman yang berbeda di antara kita. Perlu saya tegaskan, memang hadis menyebutkan di dalam hadis itu, kullu gulamin murtahinatun bi aqiqatih tuzbahu anhu yaumas sabit. Tergadaikan disembelihkan hewan kambing lil gulam syatain walil gulama syatun. Kalau dia bayinya laki-laki 2 ekor kambing. Kalau dia bayinya perempuan 1 ekor kambing. Ini tuntunan syariat agama risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum itu terjadi peristiwa akikah, lebih dari sebelumnya Rasul mengingatkan bagi orang tua wabil khusus bapaknya, kalau bayi sudah merengek, melontar, terdengar suaranya ke dunia panah ini, segera disambut oleh bapaknya. Azankan sebelah kanan, iqomahkan sebelah kiri. Pak Asep tos ya, mi warang batur apa Pak Ustadz, apa nyalira, Tapi saya ingatkan Pak Bu, ini ada Ustadz Marhaban. Seperti saya ada orang nanya, Pak Ustadz Hadi itu katanya qori, iya. Tapi kalau ngazanin anak saya nggak pakai lagu Pak, nggak pakai lagu Bayati atau lagu Ros. Allahu Akbar. Woi kaget Pak, yang bener dikit. Maksudnya kita menyesuaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah lah jerit-jerit kayak azan di masjid Pak. Menyesuaikan. Sebelah kiri, setelah itu diiqamahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini perintah dan syariat Rasulullah. Makanya kita ikuti. Azankan sebelah kanan, iqamahkan sebelah kiri. Waktunya penyembelihan hewan akikah, lihat jenis kelaminnya. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau dia perempuan 1 ekor kambing. Di hari yang ke-7 sunnah muakkadnya. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, setelah itu syariat dan kebudayaan yang diajarkan oleh Rasulullah melalui peristiwa kelahiran Sayyidina Hasan dan Husain, salah satu cucu kesayangan beliau, putra daripada Ali bin Abi Thalib. Beliau melakukan peristiwa wayuh lakur roksah, dicukur rambut yang ada di kepala. Awas Pak, cukur rambut itu jangan langsung dibawa ke salon atau di rebonding lah istilah orang sekarang. Lihat dulu Pak situasi. Kalau memang tidak bisa mengundang tetangga, ya untuk syukurannya, kekayaannya belum mencukupi, yang penting dicukur dulu rambutnya. Oleh siapa? Kan ada bapaknya, ada ibunya, ada kakeknya. Yo nggak apa-apa, nggak usah ngundang ustadz, lo sama saja. Di situ perintahnya cukur rambut, bukan siapa yang cukur. Ini perlu saya sampaikan. Pak Ustadz, karena Pak Ustadznya jauh di Argomulyo, mencukur rambut Anda saya lama. Kemudian mau ngundang sholawatan juga uangnya belum ada. Yo nggak usah. Yang penting dicukur rambutnya. Ini perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi syukur-syukur bisa diiringi dengan sholawat Pak, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, dan seterusnya. Digendong bayinya. Kalau ketemu dengan tokoh kampung, tokoh agama, para kiai, ustadz, habaib, orang-orang soleh, minta tolong pegang kepalanya, walaupun tidak ikut mencukur, minta ditiupkan bacaan sholawat di atas ubun-ubunnya. Ini doa Pak.
Amin ya robbal alamin. Waktu sama kata Rasulullah, setelah dicukur rambutnya, disembelihkan hewan akikah, kemudian apa? Waktu sama dikasih nama. Wa ayusina ismahu kata Rasul, kalau ngasih nama anak berikan nama yang baik, jangan asal-asalan Pak. Kita ini ngasih nama anak mohon maaf kadang-kala berdasarkan tergantung bulan kelahirannya. Lahir di bulan Januari nama anaknya laki-laki Jainuri, mohon maaf. Kalau lahir di bulan Februari anaknya perempuan Febrianti. Kalau di bulan Maret Bentri Margareta. Bulan April Apriliono, Aprilia Kartika. Ini mohon maaf. Sampai dengan anaknya 12 orang lahir di bulan Desember namanya Desi. Mohon maaf. Akhirnya si kepala sekolah, Pak Camat, Disduk Capil sudah memahami. Sebelum ditanya dia sudah tahu. Ya, 20 Desember. Bulan Desember ya lahirnya. Langsung tahu dia. Ini Pak kesusahannya. Kadang-kala kita mengikuti bulan nasional. Masih langka orang Islam ini membuat namanya secara Islami. Masih langka orang Islam mengikuti Al-Quran. Masih langka mengikuti Asmaul Husna. Sebutan nama Allah yang baik. Abdurrahman, Abdurrahim. Makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak yang hadir, minimal ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, nyari nama itu yang mudah diingat, mudah memanggilnya. Kalau kita tahu minimal berbahasa Arab dan menggunakan bahasa Asmaul Husna. Nggak usah susah Pak. Kalau anak 5 cukup aja ambil di surat Al-Fatihah. Abdurrahman, Bismillahirrahman. Anak kedua Abdurrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Alhamdulillahirabbil alamin. Anak ketiga Alamin, Alimin, boleh Pak. Maliki Yaumiddin. Anak keempat Abdul Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak kelima Musta'in. Kalau disuruh makan anak 5-5-nya nggak usah dipanggil nama. Makan Al-Fatihah. Itu semua mereka. Jadi nggak mempersulitkan, namanya mudah ada di dalam Al-Quran, tabarukan dengan sebutan surat Al-Fatihah, manggilnya juga tidak susah. Ini mohon maaf, namanya agak keren, kebarat-baratan, Albert. Orang manggilnya susah, bet nggak enak dengernya, di Al nggak enak bacanya juga. Di Albert susah orang nyebutnya. Ya, ada nama anak tuh Pak, mohon maaf di Bukit Kemuning, namanya Towen. Awas Towen, kelihatannya keren bahasa Inggris. Nyelip-nyelip orang manggilnya ada tun, manggilnya nanti. Ada yang manggilnya toun, nggak enak juga, jadi penyakit. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ini mohon maaf terkait dengan nama kadangkala ini sepele, tapi justru akan meringankan dan memberatkan kedua orang tuanya. Nama baik buat anaknya, orang tuanya ikut namanya baik. Kalau namanya buruk buat anaknya, buruk juga bagi orang tuanya. Jangan pula laju asal-asalan mentang-mentang Arab dikasih nama anak kita. Contoh Hajar Aswad. Kalau yang haji sudah paham itu. Apa Hajar Aswad? Batu hitam. Mentang-mentang anaknya hitam jarang mandi, kerjaannya di kali melulur jemuran, kelihatan badan dan kulitnya kelihatan hitam, nggak pernah gaul sama orang, laju dikasih nama Hajar Aswad. Panggilannya Aswad juga hitam. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, atau kita mengambil nama-nama dalam Al-Quran. Jangan juga sembarangan, tanya sama Ustaz, tanya orang yang paham dengan ahlinya. Jangan kuliah ayyuhal kafirun, dipanggil mana kita kafirun, salah juga. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ayusina ismahu kata Rasulullah. Kalau memberikan nama anak, berikanlah nama yang baik. Ibtidaan bi asmail husna. Kalau bisa diawali dengan asmaul husna, Abdurrahman, Abdurrahim. Kita ini kan suka disingkat, yang aslinya Saidati, tapi diganti Siti kalau orang Sunda itu kan. Ya, sebenarnya Saidati itu tuh. Siti Patona. Aslinya itu Saidati Patona. Itu. Artinya nyonya kalau bahasa ini kan. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, saya belum ke judul ini, baru mukadimah aja sudah segini ya. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, sudah jam 9 kurang. Lanjut Pak. Ini bicara tentang akikah Pak. Jadi penyembelihan hewan akikah. Kemudian apa tadi? Dicukur rambut yang ada di kepala. Awas Pak, rambut yang ada di kepala Pak. Makanya jelas hadisnya itu. Wayulaqur ra'sah. Kemudian apa? Waktu sama dikasih nama yang baik anak kita.
Ini alhamdulillah sudah disembelihkan hewan akikah, sudah ya mengasimnya. Kemudian sudah dicukur rambutnya, terus cukur aja. Terus ketinggalan mengasimnya kita dicukur rambut bapak nagena. Kemudian dikasih nama. Abi can, iya ninggalin namina terus dipasihan namina. Bilih ayah anu dirobih gitu. Mungkin. Atharnya. Nganggo tonya. Ator khazinun. Khazinun. Subhanallah ya. Khazinunnya ini Pak. Luar biasa ini ya, mutiara terpendam ini. Luar biasa Pak khazinunnya. Khazinatul asrar. Mutiara rahasia yang terpendamnya. Luar biasa ini. Subhanallah namanya ini luar biasa ini Pak. Subhanallah bagus ini. Khazinun ya. Mutiara terpendam. Mudah-mudahan ini isyarat tafaul. Artinya kalau mutiara itu kan bisa melahirkan keimanan, kesolehan dan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Setelah disebutkan namanya yang baik, ini sudah ada namanya. Artinya anak ini tumbuh besar tergantung daripada orang tuanya. Apa pesan Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani, kata Rasulullah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini pada dasarnya maulud, bayi yang dilahirkannya itu, jasad yang dilahirkan berikut didampingi dengan ruhnya itu suci semuanya. Tapi yang akan mendidik, mengarahkan, membina, mengolah itu si bayi, Pak abawahu, kedua orang tuanya. Mau dipertahankan kesuciannya atau mau dirubah, au yumajjisani, dijadikan orang majusi, au yunasirani, dijadikan orang Nasrani, au yuhawidani, mau dijadikan orang Yahudi, tergantung kedua orang tuanya. Artinya isyarat hadis yang Rasul sampaikan ini harus menjadi perhatian buat kita semua selaku orang tua yang punya anak pada saat ini. Tidak sedikit Bapak dan Ibu, anak kita kecil dekat dengan guru ngaji, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai. Begitu lepas kendali pendidikan dari orang tua, ternyata bisa berpindah keyakinan beragama. Betul apa betul? Banyak Pak sekarang ini. Dengan alasan apa? Cinta. Luar biasa. Saya ini walaupun tampang kayak gini mendampingi Pak Kepala KUA dan penghulu di kantor urusan agama Kecamatan Banjik. Jadi saya tahu mana orang muslim yang pindah keyakinan, mana non muslim yang pindah keyakinan kepada orang Islam. Datanya saya punya. Makanya sebab itu saya sampaikan kepada jamaah semuanya, minimal kesucian kefitrahan Islam dan keimanannya yang harus mempertahankannya adalah kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada hadis ini. Maka oleh sebab itu tidak sedikit orang tua menyerah di tengah perjalanan sebelum suksesnya anak mengarungi rumah tangganya, tetapi orang tua tidak mampu mempertahankan keyakinan agama anaknya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau anak ingin masuk surga, orang tuanya yang harus mendidik, mengarahkan masuk surga. Kalau anaknya ingin masuk neraka, dari kecil harus terlihat dan nampak. Kalau yang mengarahkan dan membimbingnya kepada pintu neraka, tiada lain adalah orang tuanya. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ini hadis ini menegaskan kepada orang tua, kewajiban orang tua yang pertama mempertahankan akidahnya. Makanya disinyalir dalam sebuah firman Allah, wasiat salah satu ahlul hukama, dan beliau ini tidak tersebut entah itu dia seorang nabi atau malaikat atau wali, tapi dalam Al-Quran namanya Luqmanul Hakim, memesankan pertama kali kepada anaknya terkait dengan hadis ini, yaitu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau berani-berani menyekutukan Allah. Artinya keimanan yang mantap dan kokoh serta istiqomahlah yang harus pertama kali ditanamkan kepada anak oleh orang tuanya.
Makanya tadi disampaikan oleh Rasulullah, azankan sebelah kanan, iqomahkan sebelah kiri. Supaya apa? Supaya ini anak bisa mengetahui bahwa Allah adalah tiada Tuhan selain Allah. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, begitu menginjak usia balita 5 tahun dan seterusnya, dikenalkanlah dengan sifat-sifat Allah. Pak Ustaz marhaban, di madrasah kita ada anak TPA ya Pak? Ada TPQ Pak Haji ya? Pak Haji Roni. Kita bisa mengenalkan sifat Allah. 20 wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman. Makanya saya sampaikan, kalau Pak Haji Rusdi dulu sudah kenal dengan sifat 20. Kenapa? Karena tetangganya walaupun belajarnya di tajuk, what the meaning tajuk ya, tajuk itu musola ya. Ada imamnya itu pasti ngajarin anak-anak itu habis sholat itu disuruh latihan zikir, habis itu ada puji-pujian menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna sifat 20 dulu. Sekarang mah nggak ada. Kenapa? Anak itu alergi, lebih baik main HP daripada baca itu ya. Saya dengar dari tempat saya itu, nggak tahu masjid ini atau masjid mana ya, lantang banget di tempat saya di PTP itu, kayaknya masjid sini. Anak kecil sholawatan habis azan itu, puji-pujiannya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada permasalahan ini yang mempertahankan fitrah anak, kesucian dalam Islam dan keimanan, tiada lain orang tuanya. Jangan sampai anak kita dijadikan golongan Yahudi, Nasrani, apalagi Majusi. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada tema kita, 4 tipologi anak di dalam Al-Quran. Anak sebagai ujian. Ujian bagi siapa? Bagi orang tuanya Pak. Tidak sedikit anak ini Pak dikasih motor, motornya dipretelin. Betul Pak? Dikasih uang jajan untuk berangkat ke sekolah, uang jajannya disalahgunakan. Gak sedikit sekarang. Atau dikasih HP Android untuk belajar online, malah buka YouTube, buka situs Parno. Nauzubillahimin. Nguji siapa ini anak? Bukan nguji guru Pak. Kalau guru cuma 8 jam, itu juga kalau tatap muka. Sekarang dikembalikan kepada orang tua yang ada di rumah. Nguji siapa? Nguji orang tuanya. Makanya saya sampaikan, ini ayatnya sudah jelas. Memang ayat ini mempertegas kepada kita selaku orang tua. Kalau anak kita tidak didik dengan baik, baik dengan pengetahuan agama, pengetahuan umum, lebih-lebih akhlakul karimah, maka akan menyengsarakan kedua orang tuanya. Nih Pak, saya menyebutkan falsafah kehidupan bagi anak yang menguji orang tuanya tidak ubahnya seperti anak burung Pak. Mohon maaf Pak, seperti anak burung. Kecil disayang, besar ninggalkan pergi, lupa dengan kandangnya. Ini anak burung Pak. Nauzubillahimin dzalik Pak. Kecil disanjung, disayang sama bapaknya semua. Sudah besar, sudah sukses, pulang lupa dengan orang tua. Ini fitnah Pak bagi orang tuanya. Yang kedua, tipologi anak. Ini banyak Pak. Kalau kita mau lihat anak yang menguji orang tua pada saat ini banyak Pak. Tidak perlu kita melihat ke Jakarta sono, tidak perlu kita melihat ke kabupaten lain. Di Waikanan ini sudah banyak. Sudah banyak. Nauzubillahimin dzalik. Jangan sampai anak-anak di Kecamatan Banji ini ada yang menjadi tersangka pengedaran dan pecandu narkoba. Kalau bapak-bapak, ya, sama kalau ibu-ibu nggak apa-apa jadi pecandu narkoba Pak. Tahu narkoba Pak? Kalau bapak-bapak itu biasa narkoba, narik kolor bapak si ibu-ibunya, nggak apa-apa.
Tapi narkoba yang sebenarnya, psikoprika dan lain-lain, obat-obatan terlarang, jangan sampai masuk di wilayah kecamatan Banjit, Pak. Hati-hati. Kalau memang itu mengganggu daripada perjalanan kesehatan jiwa seorang anak, termasuk anak kita, maka kitalah yang akan bertanggung jawab, Pak. Survei membuktikan kalau anak di bawah umur yang dipanggil oleh pihak kepolisian orang tuanya, Pak. Paham, Pak? Ini ayatnya sudah jelas. Quran surat Al-Anfal ayat 28. Yang kedua, Pak, tipologi anak selain sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang tuanya, Pak. Yang kedua, Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi, anak itu sebagai perhiasan, Pak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu itu menjadi perhiasan kehidupanmu di dunia. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Yang namanya perhiasan, Pak, tidak lebih mulia daripada tempat bergantungnya perhiasan itu. Kalung, Pak, emas sebesar apapun, seberat apapun jumlah gramnya, kalau dia melekat di leher, kalau lehernya masih ada, baru disebut perhiasan. Betul, Pak? Bayangkan kalau lehernya sudah digorok, terpisah dengan kepalanya, emasnya bergantung di sini, seberat apapun tidak akan ada artinya. Betul? Perempuan, wanita pakai anting. Apa anting, Bang? Anting, Pak. Tahu anting, Pak, ya? Ini akan menjadi berharga sebagai perhiasan kalau telinganya masih ada. Bayangkan antingnya seberat apapun jumlah gramnya, kalau telinganya sudah tidak ada, maka bukan anting lagi sebagai perhiasan. Betul, Pak? Maka saya sampaikan, anak itu juga sama dengan perhiasan itu di dalam Al-Quran. Kalau anak itu berbuat kebaikan, maka tersebutlah nama baik orang tuanya. Betul, Pak? Ini saya sampaikan. Bapak dan hadirin rahimakumullah. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Makanya anak kita baik, orang tuanya akan tersebut baik, Pak. Kalau anak kita buruk perbuatannya, orang tuanya juga ikut tersebut buruk. Benar, Pak? Saya pernah menemukan, woi wajar dia, saya itu tuh anaknya nakal. Memang bapang tukang maling madaknya. Mohon maaf. Tersebutlah kasus rekayasa yang terjadi, yang disembunyikan selama ini di balik kehidupan anaknya. Makanya hati-hati bapak-bapak yang hari ini suka main judi, yang hari ini suka main remi, sembunyi-sembunyi beli rokok, anaknya nggak tahu, nanti kelamaan anaknya itu maling rokok bapaknya, Pak. Betul, Pak. Bapak dan hadirin rahimakumullah. Makanya hari ini, Pak, alhamdulillah saya berupaya berhenti dari merokok. Tiada lain tujuan saya supaya mendidik anak saya, Pak. Ya, mohon maaf, Pak, bukan menyindir tukang rokok, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak, dengan Bapak merokok ini artinya menguntungkan negara Republik Indonesia ini. Di antaranya pemasukannya banyak dari pajak bea cukai, Pak. Gara-gara Bapak merokok. Makanya Bapak-bapak yang merokok jangan berhentilah, silakan merokok. Ya. Gak akan saya larang. Tapi Pak tahu, Pak, saya lihat itu kalau orang melihat merokok itu, Pak, ya Allah, ya nikmatnya itu di mana? Saya sempat berpikir juga, Pak. Kecuali, Pak, kalau di rokok itu kemudian ditelan gitu, Pak, keluarnya lewat pantat ruang belakang, kan kerasa, Pak. Tapi ini kok keluar masuk. Ya, tapi filsafatnya kehidupan masing-masing. Ada guru saya, dosen saya di UIN Raden Intan itu sekarang sudah jadi Profesor Dr. Ahmad Asuri MA. Ngerokok berat. Saya tanya, Prof, kok ngerokok nggak berhenti-berhenti? Apa dia bilang? Kamu kan ustadz, tukang ceramah. Saya kuliah S2 itu, Pak. Terus saya bilang, Pak, Prof, kenapa harus merokok? Kalau nggak merokok, otak saya ini nggak jalan. Idenya nggak keluar. Allahu Akbar, kata saya. Berarti besok kalau serokoknya saya sembunyikan, pasti nggak ngajar Bapak itu. Survei membuktikan besoknya dia pas mau nyari-nyari rokok, udang garam filter itu, kawan saya iseng, diambil sembunyikan. Pusing ternyata, Pak, bener. Ya, artinya apa? Bisa kayak narkoba lama-lama rokok itu. Hidupnya ketergantungan, hidup dan matinya tergantung dengan rokok. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ini intermezzo saja, saya tidak melarang. Silakan. Kenapa rokok itu makruh? Karena kiai banyak yang merokok, Pak. Itu aja masalahnya. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali kepada permasalahan kita. Ini anak menjadi perhiasan, Pak. Artinya perhiasan ini akan memuliakan orang tuanya tatkala dia berhias diri. Tatkala dia mempunyai penampilan yang terbaik, akhlak mulia, akhlakul karimah. Kalau dia berbuat kebaikan, maka orang tuanya akan tersebut nama kebaikannya.
Ada anak kecil sering ke masjid, walaupun dia nggak ikut sholat, cuman lari-lari. Pak Haji Roni pasti senang. Anak siapa kan? Anak siapa kawannya? Wah, anak Asep. Ya Allah, anakku lalimu, dia galak ke masjid misalnya. Maaf Pak. Hari ini Pak survei membuktikan kenapa anak nggak mau ke masjid, karena imamnya galak-galak di masjid itu. Nggak tahu kalau di sini. Ya. Ulantung kelana siapa ribut, ambil kasih main balik please. Masjid kami sana, mohon maaf. Giran jadi imam panjang-panjang tidak mengerti perasaan makmumnya. Saya mohon maaf Pak, kalau di sini ada imam yang hadir, ya. Jadi imam itu yang arif dan bijaksana. Contohnya seperti Rasulullah, ya, inspeksi mendadak, lihat ke makmum di belakang. Lihat dulu. Kan ada perintah subuh bakum pena tasbihata subuh minta mami sholat. Inspeksi mendadak. Maksud kalimat itu melihat jamaahnya itu tua semua, muda semua, sehat semua. Begitu Pak. Jangan laju-lajuan mentang-mentang jadi imam. Jamaahnya banyak, ayatnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Woi, betul bayar. Asuhnya mati gitu. Jangan pula jadi imam itu menurut hafalan yang dikenal oleh siswa, oleh anak-anak kecil yang ada di madrasah. Kulhu palak binas, kulhu palak binas. Laju apa daksik di belakang? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kul, fauzubillahi binas ini. Kul, qul wahad caknya. Jangan juga sampai seperti itu. Makanya Pak, di bulan suci Ramadan kita biasakan perkenalkan bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak biasa didengar oleh orang banyak. Apa di antaranya? Kita saling seling. Misalnya di ayat yang pertama ayat panjang, kemudian ayat berikutnya ayat pendek. Atau lihat kondisi jamaah. Kalau jamaahnya misalnya hari Jumat banyak pekerjaan, di sini mayoritas petani atau apa Pak? Hah? Pegawai negeri. Oh, pegawai negeri. Kalau pegawai negeri kosong masjid. Wah, di Madinah Ibrahim Pak. Karena sholatnya di kantor kan pegawai negeri, dia di masjid Pak. Begitu dia sholat, kita lihat Pak, kalau di situ kebiasaannya petani. Petani itu kan biasanya punya jemuran Pak ya, yang arif lah. Saya Pak jadi imam di sana kalau hari Jumat, kondisi musim hujan kayak gini. Kemarin habis panen itu, tahu bener makmum itu. Begitu saya ngeliat imamnya, tertulis kan di situ, Ustaz Muhammad Din Hadi. Olah senang kali, alhamdulillahirabbil alamin. Din Hadi imam saya. Senang kali kan? Tidak apa imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Surah Jumat. Dok panjang katanya. Giliran ayat rakaat yang kedua saya ganti. Qul huwallahu ahad. Allahu dok katanya. Panjangku tadi kan panjang lagi, tapi bukannya panjang. Kita itu harus punya trik imam juga Pak. Jangan laju kita semaunya kita. Mohon maaf. Ini Pak pelajaran bagi kita. Kebaikan yang dilakukan oleh anak juga akan mendapatkan kebaikan itu dari orang tuanya. Jadi anak itu sebagai perhiasan yang kedua. Anak sebagai perhiasan ini Pak, gambarannya seperti anak pisang. Namanya anak pisang nggak pernah jauh dari induknya. Di mana ada anak pisang? Batang endung bapang jaumna. Anak pisangnya di Bali sini, induk pisangnya di Argomulyo. Dia Pak. Yang namanya batang pisang itu dengan induknya berdekatan. Betul apa betul? Tidak ubahnya kebaikan anak yang menjadi perhiasan ini tadi. Kalau dia baik, tersebutlah orang tuanya baik. Kalau anak ini berbuat buruk, tersebutlah keburukan orang tuanya. Tidak ubahnya seperti pisang dengan anak pisang, Pak. Paham, Pak? Yang kedua, tipologi yang ketiga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, anak itu menjadi musuh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun Allah menegaskan. Ayat ini Allah menegaskan bahwasanya anak dan istrimu itu bisa menjadi aduwwul lakum, menjadi musuh bagimu. Mohon maaf Pak, banyak bapak-bapak yang gagal sholat berjamaah di masjid gara-gara diomongin istrinya. Dulu dia dulu main nahi kamu tuh caca alim pengen azan ke masjid. Aku ngomong istri sendiri. Mohon maaf. Bahkan ada juga anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Oh, orang tuanya pingin anaknya masuk pesantren, empai dilepaskan masuk pesantren, lah balik kanan anaknya nyusul balik. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Ini anak kadangkala punya cita-cita tidak sejalan dengan kemauan orang tua, kadangkala bisa menjadi musuh bagi orang
tuanya. Nih Pak, tipologi yang ketiga, anak bisa menjadi musuh. Anak yang bisa menjadi musuh ini falsafahnya saya sampaikan seperti anak batu Pak. Tahu anak batu Pak? Anak coek, mencukurang Sunda mah. Paragi ngarendos, paragi ngulek. Oh, anak batu kan Pak? Bu, paham kan? Anak batu itu Pak, semakin banyak tekanan dari anaknya maka semakin kelup. What the meaning kelup? Legok. Legok itu bahasa Indonesia ya legok lah. Dalam, semakin dalam. Kenapa? Kebanyakan ditekan oleh anaknya. Tidak sedikit anak orang tua itu stroke gara-gara perbuatan anaknya Pak. Nauzubillahimin zalik. Dia kecil lah yang sareka, dia motor lengit galu, tentang kebaut-bautnya dia tersisa, dia duit, dia ngelipat, rata pendak begawi ke Tangerang sampai kesan gawi ke anak jemeng, balik, oi, bawa anak dia bebapang, mohon maaf, Pak mohon maaf, terjadi sekarang ini kenapa? Ini anak-anak cowek ini Pak, anak batu, nyiksa orang tua. Udah dibekalin di pendidikan, nggak jadi. Kemudian dikasih harta, nggak diselamatkan, nggak amanah. Katanya mau berangkat ke Jakarta, pulang bawa anak jemur, lah hamil pula. Mohon maaf Bapak dan giran ngatur, aku nak kawin Pak. Mama dia nak kawin, kabar ni balik ngapa? Mama nula bisi. Mohon maaf Bapak dan hadirin rahimakumullah. Nih Pak, siapa yang malu? Orang tua. Ada gambaran dalam Al-Quran? Ada Pak. Anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Bahkan bahasa Al-Quran di surat Al-Munafiqun itu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta dan anakmu itu menjadikan dirimu lalai mengingat Allah. Tuh Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Makanya Pak, Bu, anak ini semakin baik akan membawa kebaikan bagi orang tuanya. Semakin buruk juga akan membawa dampak buruk bagi orang tuanya Pak. Tipu yang keberapa itu Pak? Yang ketiga, tadi saya sampaikan cuma 4 saja Pak. Ya, Allah gambarkan dalam Al-Quran. Yang terakhir, anak tipologi yang keempat ada namanya qurrata a'yun, permata hati penentram jiwa. Baru saja nangis, orang tuanya itu senang walaupun tengah malam. Ya, ada nggak anak bayi yang pipis ataupun tengah malam kemudian ditabok sama mamanya? Udahlah pula misik saja. Malam ini berjaga. Mohon maaf Pak, gak ada Pak. Tapi alhamdulillah nangisnya saja menjadi penentram jiwa, penyejuk hati. Karena anaknya sebagai qurrata a'yun, qurrata a'yun. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ini ada ayat Quran Al-Furqan ayat 74. Falsafahnya saya contohkan bagi kehidupan manusia yang nyata seperti kita ini, tidak ubahnya seperti anak tangga Pak. Anak tangga itu semakin naik tingkatannya, maka semakin tinggi jabatan dan pangkat yang akan dia raih. Betul? Kalau dia sudah naik, itu tidak bisa melupakan tangga yang sudah ditinggalkan di bawahnya. Kalaupun sudah di atas, pasti akan melirik ke bawah. Betul Pak? Ini yang disebut dengan anak yang berprestasi. Kalau bapaknya bisa punya pangkat, misalnya dia punya gelar S1, bapaknya akan bilang, nak, bapak ini cuma S1, bisa kuliahnya. Kamu nanti harus sampai dengan profesor ya. Ini Pak. Apa anaknya bilang, iya Pak, saya ngikut karena nama baik bapak ada di pangku dan bahu saya. Qurrata a'yun. Bapak cuman hafal surat Al-Fatihah. Itu juga bapak nggak ngapal dulu karena terlalu sering ikut sholat berjamaah jadi hafal surat Al-Fatihah. Oh menian Pak. Ada bapak di sini hafal surat Al-Fatihah? Nggak ada kan Pak? Tapi bisa hafal. Saya yakin bapak sambil lari Pak hafal surat Al-Fatihah. Betul Pak? Beda dengan surat ayat kursi. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Artinya kembali kepada permasalahan anak yang qurrata a'yun menjadi permata hati penentram jiwa. Sudah lihat indikasinya Pak. Seperti apa? Anak tangga. Begitu kakaknya naik, kakaknya ini bisa merangkul adiknya yang ada di bawah kalau ingin sukses.
Saya salut Pak dengan orang Jawa. Orang Jawa ini pakai prinsip qurrata a'yun Pak. Dari zaman Soekarno sampai hari ini Joko Widodo, orang Jawa semua presiden. Nggak ngerti saya Pak, kenapa belum pernah jadi orang Semendo gitu Pak. Saya perhatikan Bapak dan Ibu, dari zaman Soekarno, Soeharto, ya Abdurrahman Wahid, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, jauh kali. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Artinya apa? Qurrata a'yun ini menjadi gambaran bagi kita. Anak itu bisa baca Al-Quran, bisa meneteskan air mata bagi kedua orang tuanya Pak. Lihat tuh di RCTI Pak, kalau bulan suci Ramadan ada hafiz cilik ya Pak, hafiz Quran itu. Saya aja, bukan anak saya nonton anak orang, nggak sadar netes di sini Pak. Di MTQ Pak, di dunia musabaqah tilawatil Quran, dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, sampai tingkat nasional, sampai tingkat internasional, ada golongan pembaca Al-Quran namanya cacat netra. Ustaz Mahaban tahu. Bayangkan, mata buta, hina, hafal Al-Quran, belagu puluh ngaji. Beda aja begitu. Begitu kan baca Al-Quran pakai belagu gitu nih. Belagu nih ya. Jadi baca Quran nggak pakai aturan, belagu. Kalau dia baca Quran pakai lagu. Oh ya Allah, sampai netes mata saya Pak. Bayangkan dari bapak-bapak. Makanya saya sampaikan dengan bapak-bapak tadi, kalau surat Al-Fatihah, bapak-bapak semua yang hadir nggak pernah ngapal, tapi sekarang hafal kan? Bayangkan ayat kursi Pak, tergantung situasi dan kondisi. Ambil percaya lalulah di pinggir kuburan, baca ayat kursi, ada hantu kuntilanak di situ, dia kan hatam-hatam, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, dia hatam-hatam Pak. Kenapa? Karena situasi tidak memungkinkan untuk menghatamkan bacaan ayat kursi Pak. Karena posisi dalam ketakutan. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ini qurrata a'yun, anak kita sebagai permata hati, penentang jiwa. Tidak ubahnya seperti anak tangga. Semakin dia naik, semakin dia ingat di bawahnya. Kalau dia sudah di atas, merangkul yang di bawahnya. Naik tangga ke atas, maka dia akan tetap melihat ke bawah. Kalau dia di bawah, supaya tidak tepi hijau, what the meaning tepi hijau? Keseleo, salah masuk, tidak nginjak tangga di atasnya, maka dia harus melihat ke atas. Tuh Pak. Kalau sudah di atas, kalau dia mau turun, lihat anak tangganya. Betul kan Pak? Oh. Nggak ada orang hebat itu gara-gara dia sudah nyampe di atas loncat dari atas ke bawah, terenggiling namanya itu. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Artinya kita ini mendapatkan pelajaran kehidupan. Anak kita yang kita lahirkan itu silakan mau dijadikan apa? 4 tipologi yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, anak sebagai ujian, fitnah bagi orang tuanya. Yang kedua, anak itu menjadi perhiasan bagi kedua orang tuanya. Yang ketiga, anak itu bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Yang terakhir, yang keempat, Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74, anak itu bisa menjadi permata hati, penentram jiwa, dan kesenangan hidup bagi kedua orang tuanya. Pulang dari sini, bapak dan ibu, anak kita lagi tidur, diintip di kamar. Anak nyemle, anak setan, anak belis, anak malaikat, atau masukkan ke situ tadi. Ini anak saya ini yang menjadi fitnah bagi saya, menjadi perhiasan bagi saya, menjadi musuh bagi saya, atau menjadi permata penentram jiwa bagi saya dan istri saya. Kalau sudah ada indikasi tidak baik, maka segera diingatkan istri kita. Pak, mohon maaf, saya sampaikan dengan hadapan jamaah semuanya, kadangkala kurang komunikasi yang baik antara suami dan istri bisa memberikan pengaruh negatif kepada anak kita. Kalau lagi bebantah, what the meaning bebantah? Ribut. Jangan di depan anak, apalagi anak kita masih kecil Pak. Mohon maaf Pak, itulah yang dihafal cepat oleh anak dibandingkan dengan perkalian yang diajarkan oleh guru matematika di sekolah. Saya pernah membuktikan dari hasil survei, ternyata anak itu lebih cepat menghafal kegiatan orang tuanya di rumah dibandingkan dengan kegiatan dia di sekolah. Saya pernah melihat anak sudah merenung di sekolah, ngapa aja kudu semangat sekolah. Mana Pak katanya, udah nggak bapakku bebantah saja. Batahin apa saya bilang, entah dek keluar lagi Pak, kisah di baju sampai beli baju sampai harga bawang segala macam bahas sekali dalam rumah. Mohon maaf Pak, ini perlu saya sampaikan, ini ada ilmunya, bocoran dari sejarah daripada kisah Rasulullah hidup tentram bersama Siti Aisyah. Nah bapak-bapak, ada ibu-ibunya enggak ini? Bu? Ada di dalamnya. Nih,
Aisyah itu dipanggil sama Rasulullah itu tidak pernah dengan panggilan menjengkelkan, apalagi membuat beliau marah. Dipanggilnya itu ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Bapak-bapak yang di sini bab kali nyanjung bini di rumah. Wah, cobalah sesekali panggil dia yang bebek Bapak Abdullah, terserah lah. Saya yakin Pak, saya menemukan murid saya dulu yang sekarang sudah menikah. Dulu waktu dia pacaran, wis panggilannya nggak di sms, nggak di WA, nggak di chat, panggilnya Allah yang bebek. Lah nikah Pak, ya Allah ya Rabbi, punya anak 2 ketemu dengan saya Pak di tempat kondangan. Saya itu makirin motor habis ngisi ceramah tausiah tempat orang nikahan. Itu murid saya dua-duanya. Anaknya ketinggalan. Pak nikah ngedalam kira dia matu jemeng, ha? Mana kamu nih? Olah tua anaklah 2 nih kira kan matu palan tuat. Beda kamat dengan palan tuat. Astagfirullahaladzim. Pak, kalau di sini mudah-mudahan nggak ada. Bapak dan Ibu hadirin rahim. Nah, kalau yang kalimat-kalimat seperti itu Bapak Ibu saya sampaikan, jangan sampai disampaikan di hadapan anak. Sembunyikan. Apalagi kalau mertua datang, gunakan bahasa isyarat. Lagi ribut, mah gencatan senjata. Kemudian itu nanti mertua balik, perang nuklir dilanjutkan. Pakai bahasa isyarat Pak. Kalau anak-anak sudah tidur berantem, ya kayak bapak-bapak. Kalau berantem itu jangan beda kamar, supaya nggak mengeluarkan suara lebih tinggi. Berantemnya di satu kamar dan satu tempat tidur saja. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berharap nasihat singkat saya ini khususnya bisa bermanfaat bagi Pak Asep keluarga dalam mendidik anaknya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Saya yakin saya ini lebih mudah, kelahiran 85, menikahnya juga tahun 2016, baru punya anak 1 umur 3 tahun. Dibandingkan dengan Pak Asep, anaknya sudah 2, berarti Pak Asep ini sudah menjadi alim ulamanya, pimpinan kepala rumah tangga dibandingkan dengan saya, karena praktek terlebih duluan. Tetapi secara teori kita share berbagi ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya Pak, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Baik yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diamalkan dan menjadi kebaikan buat bapak-bapak dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya. Kalaupun memang ada buruk yang saya sampaikan ini, jangan dibawa ke rumah dan jangan diamalkan, karena akan menjadi zanbun jariyah, dosa yang mengalir bagi saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi saya. Saya ingat pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Baik yang kita kerjakan, diikuti kebaikan itu, saya akan mendapatkan kebaikannya juga. Kalau ada keburukan, jangan dikerjakan. Kalau keburukan itu dikerjakan, saya juga akan mendapatkan dosanya. Oleh sebab itu saya mohon maaf atas kekurangan dan kealpaan saya dalam menyampaikan ini, karena sebatas manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf. Kurangnya komunikasi bahasa yang santun, inilah gaya saya. Karena saya ini makhluk kasar, beda dengan bapak-bapak makhluk gaib. Ini saya sampaikan. Dan bapak-bapak keturunan makhluk halus Pak, saya ini makhluk kasar. Makanya ngomongnya nggak bisa lembut, saya ngomongnya kasar. Jadi mohon maaf karena memang bahasa saya bahasa kasar. Mohon dimaklumi ya Pak ya. Bisa dimaafkan Pak. Dan kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Yang baik datangnya dari Allah. Saya ingat pesan Allah dalam Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.